Pada tahun 2013, di negeri Mongolia, di mana adat dan tradisi masih sangat dijunjung tinggi di sana. Hari itu, mereka tengah mengadakan sebuah pertandingan adu kekuatan di antara sesamanya. Saat acara digelar, seorang pria bertubuh besar bernama Batar masuk ke dalam arena. Kali ini dia akan bertanding melawan seseorang yang bernama Setsek. Ketika Setsek mulai memasuki arena pertarungan, semua penonton justru tertawa melihatnya. Karena ternyata, Setsek hanyalah seorang gadis cilik yang mungil dan lucu. Semua penonton dan Batar pun menertawakan gadis itu, karena mereka menganggap lawannya hanyalah sebuah lelucon saja. Tapi suasana berubah, saat gadis mungil itu mampu mengangkat tubuh Batar ke udara. Sehingga membuat semua orang yang ada di sana pun terheran-heran. Karena bagaimana mungkin, seorang gadis mungil mampu mengangkat tubuh Batar yang sangat besar itu, bahkan hanya menggunakan satu tangan saja. Dan sambil tersenyum manis, gadis itu melempar tubuh Batar dengan mudah. Menyadari kalau lawannya ini cukup kuat, Batar pun segera bangkit dan mencoba melawan. Namun lagi-lagi, hanya sekali tendangan saja, Batar langsung terlempar sangat jauh. Hingga akhirnya, pertarungan itu pun dimenangkan oleh gadis mungil tersebut dengan mudah. Scene berpindah ke Korea. Di sana terlihat seorang pria bernama Kang Bonggo, sedang mencari putrinya yang bernama Kang Namsun. Saat itu Kang Bonggo membawa putrinya ke Mongolia, tapi Kang Bonggo malah kehilangan Namsun. Maka dari itu, Kang Bonggo harus mencari putri satu-satunya tersebut. Dan bukan Kang Bonggo saja yang sedang mencari, akan tetapi ibunya juga mencari putrinya itu. Atas ide dari karyawannya, mereka akan mengadakan kontes anak kuat khusus perempuan. Ibunya yang bernama Hwang Geumjo itu berharap, jika mereka bisa bertemu lagi dengan Namsun yang saat ini berada di Mongolia. Kembali ke Mongolia. Di sana terlihat si gadis mungil tadi sedang melakukan sesi pemotretan. Tapi cahaya dari kamera tersebut malah membuatnya teringat dengan keluarganya yang berada di Seoul. Di sini terungkap bahwa ternyata si gadis mungil tersebut adalah Kang Namsun, anak Kang Bonggo yang hilang di Mongolia. Dan ternyata kekuatan Namsun ini diturunkan dari ibunya. Kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Kekuatan ini sudah ada secara turun-temurun selama 500 tahun, dan hanya diturunkan kepada anak perempuan saja. Selain kuat, Geumjo juga sangat pintar mencari uang. Pemikirannya sangat luas, sehingga dengan mudah mencari nafkah. Layaknya apa yang ia sentuh bisa berubah menjadi uang. Pada saat itulah, Kang Bonggo yang seorang pegawai bank, bertemu dengan Hwang Geumjo. Mereka pun akhirnya menikah. Dan setelah menikah, Kang Bonggo dilarang bekerja dan disuruh fokus pada hobi memotretnya. Sehingga mereka cepat bisa mempunyai seorang anak perempuan. Saat pada malam pertama, Kang Bonggo baru menyadari jika istrinya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun dikaruniai sepasang anak kembar. Satu putra bernama Nan-in dan satu putri bernama Gang Namsun. Pada saat perayaan ulang tahun anak mereka yang pertama, Namsun mengangkat meja yang ada di hadapannya. Di mana kejadian itu membuat para tamu undangan begitu terkaget. Tapi tidak dengan keluarga mereka yang sangat bahagia, karena kekuatan mereka akhirnya diturunkan pada putri mereka. Namun sayang saat Kang Bonggo membawa Namsun ke Mongolia, Kang Bonggo malah kehilangan Namsun. Hal tersebutlah yang membuat Kang Bonggo dan Hwang Geumjo berusaha mati-matian untuk menemukan putrinya itu. Sementara itu, Namsun kemudian ditemukan oleh sepasang suami istri yang belum mempunyai anak. Mereka menemukan seorang anak kecil yang sedang menunggangi kuda sambil menangis. Mereka menganggap anak tersebut adalah anugerah dari Tuhan. Mereka pun menamai anak tersebut Setsek. Mereka lalu merawat dan membesarkan Setsek dengan penuh kasih sayang. Namun mereka bingung, kenapa Setsek bisa sekuat itu. Ibu Setsek lalu memperlihatkan baju Setsek saat pertama kali ditemukan. Di situ Setsek melihat logo bajunya yang berasal dari Korea. Dan mulai saat itu, ia menggemari saluran TV Korea. Ia juga sangat suka mendengarkan lagu-lagu Korea, karena lirik lagu tersebut mengingatkannya pada nama aslinya yaitu Kang Namsun. Dan mulai saat itu Setsek mempunyai keinginan ingin pergi ke Korea. Namun sebelumnya ia harus bisa menguasai bahasa Korea terlebih dahulu. Hari demi hari ia pun belajar bahasa tanah kelahirannya itu. Ia bahkan menghafal sebuah lagu yang biasa ayahnya nyanyikan. Entah mengapa lagu tersebut begitu terbayang di dalam ingatannya. Singkat cerita, Setsek kini sudah tumbuh dewasa. Ia tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Ayahnya lalu menyarankan Setsek untuk segera kembali ke Korea, sebelum Setsek semakin dewasa. Dan dia tidak perlu mengkhawatirkan ibu dan ayahnya yang ada di Mongolia. Ayahnya ingin Setsek menikah dan hidup bahagia. Sementara itu di Seoul, rupanya Geumjo sudah bertahun-tahun mencari Namsun dengan melakukan kompetisi kekuatan. Di sana, ia menemukan seorang anak yang sangat kuat, yang juga pernah tinggal di Mongolia.
Jadi, ia kira itu adalah putrinya. Namun Bonggo merasa, kalau wanita yang bernama Hua Jia itu bukanlah putrinya. Nenek Namsun, Gil Jonggan, merasa jika putrinya itu terlalu cepat mengambil keputusan. Siapa tahu Hua Jia bukanlah Namsun. Karena, orang-orang banyak yang sudah tahu jika perusahaan mereka sering mengadakan kompetisi ini untuk mencari keberadaan Namsun. Takutnya, ada orang yang sengaja berpura-pura menjadi Namsun. Akan tetapi, Geumjo yakin itu adalah putrinya. Kang Bonggo lalu memberitahukan, jika Namsun yang asli, memiliki bekas luka di kakinya, karena ia pernah terjatuh. Tapi bukannya memikirkan ciri-ciri tersebut, Geumjo malah memarahi mantan suaminya itu, karena dianggap dia tak becus menjaga Namsun, sampai-sampai Namsun terjatuh. Kang Bonggo pun berbalik membalas mantan istrinya, dan berkata jika istrinya tidak tahu rasanya mengurus rumah tangga, karena ia hanya memikirkan pekerjaan saja. Malam harinya saat Hua Jia tertidur, Geumjo mengecek telapak kaki Hua Jia, dan ia menemukan luka di telapak kaki gadis tersebut. Dari situ Geumjo semakin yakin, kalau Hua Jia benar-benar Namsun putrinya yang hilang. Sementara itu, ayah angkat Namsun, menjual semua domba mereka untuk mengantar kepergian Namsun, dan untuk biaya ke Korea. Hari ini adalah hari terakhir Namsun di Mongolia. Dan pada saat itu juga, kuda peliharaan Namsun yang selalu menemaninya, pergi untuk selama-lamanya. Ternyata, selama ini kudanya yang ia beri nama Papa, bertahan sampai Namsun kembali ke Korea. Namsun lalu mengambil lonceng Papa, kemudian langsung melempar ke atas langit. Dan secara tidak sengaja, lonceng tersebut malah jatuh tepat di kepala seorang polisi tampan di Korea. Sebelum berpisah dengan orang tua asuhnya, mereka memberikan Setsek uang saku, dan barang yang akan membuat Setsek mudah menemukan orang tua kandungnya di Korea. Mereka juga berpesan kepada gadis yang sudah mereka anggap putri kandung ini, jika pintu rumah mereka terbuka lebar untuk Setsek. Di Korea, Geumjo membawa Namsun palsu ke salon. Ia berniat untuk mempercantik putrinya itu, agar tidak kuno lagi. Ia juga membelikan beberapa pakaian branded dan berkata, jika semua ini milik putrinya. Sepertinya Hua Jia ini memang berniat menipu keluarga Huangzhou, dengan berpura-pura menjadi Namsun. Saat di kantor, Geumjo bertemu dengan seorang wanita, yang ingin meminjam uang kepadanya. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Geumjo pun meminta pegawainya, agar memberikan uang kepada wanita itu. Dan ternyata, uang tersebut digunakan wanita itu untuk membeli narkoba, karena ia sudah kecanduan. Bertepatan pada saat itu, polisi tampan bernama Kang Hesik, rupanya sedang mengejar para bandar narkoba itu. Saat itu, ia melihat transaksi yang dilakukan wanita tersebut. Saat Hesik ingin mengejar para bandar itu, ia melihat wanita itu teler dan tidak bisa mengendalikan mobilnya, sehingga harus menyelamatkan wanita itu terlebih dahulu. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah sepeda motor berwarna hitam muncul dan kemudian mengejar gerombolan bandar yang hendak melarikan diri tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana pemotor itu rupanya adalah Hwang Geumjo. Ia berhasil membuat mobil para bandar itu menepi, hanya dengan sekali tendangan saja. Dan ia berhasil membuat para bandar narkoba itu pingsan, dan membuat polisi dengan mudah menangkap mereka. Tapi para bandar yang sebenarnya tengah berada di dalam pesawat dari Mongolia. Pesawat yang sama, yang ditumpangi oleh Namsun. Entah bagaimana bentuk narkoba yang dibawa, yang jelas semua makanan ataupun benda harus dicurigai. Sementara itu, penerbangan dari Mongolia menuju Korea pun telah berangkat. Singkat cerita, saat pesawat dari Mongolia hendak sampai ke Bandara Seoul, pesawat mengalami gangguan yang membuat rem tidak bisa berfungsi dengan baik. Semua penumpang pun langsung panik, karena pesawat yang harusnya mau mendarat tidak bisa memperlambat lajunya. Namsun langsung bertindak. Ia pergi keluar pesawat dan lompat ke bawah. Rupanya menurut ibunya, Hwang Geumjo, kekuatan Namsun begitu unik. Dia lebih kuat ketimbang ibu dan neneknya. Selain kuat, kekuatannya juga cepat dan bisa melompat lebih tinggi. Hal tersebut Geumjo ceritakan kepada Hua Jia yang berpura-pura menjadi Namsun. Pada saat Namsun menggunakan kekuatannya untuk menghentikan laju pesawat, di saat itulah ibu dan neneknya merasakan getaran di dada mereka. Rupanya, mereka saling terhubung satu sama lain. Saat Namsun berhasil menghentikan pesawat itu, seorang pria misterius melihat keberadaan Namsun di bawah pesawat. Setelah berhasil menghentikan laju pesawat, dengan santainya Namsun berjalan menjauhi pesawat itu, tanpa ada orang yang sadar dengan dirinya. Saat semua orang sudah dievakuasi, para polisi pun memeriksa semua barang bawaan para penumpang, karena mereka mendapatkan laporan, jika bandar narkoba telah menerbangkan obat terlarang itu dari Mongolia. Salah satu penumpang terlihat banyak sekali membawa masker. Hesik lalu melihat masker-masker tersebut, dan menurut wanita yang membawanya, dia adalah seorang perawat. Jadi wajar membawa masker begitu banyak.
Hesik lalu meminta satu masker untuk dicek lebih lanjut. Tiba giliran barang-barang Namsun yang diperiksa. Dan dengan fasih berbahasa Korea, Namsun berkata, jika tidak ada narkoba di dalam tas aneh yang ia bawa. Namsun juga berkata, tanpa narkoba pun hidupnya sudah bahagia. Namun di sana, Hesik malah menemukan buntut kuda, dan juga tulang kaki kuda. Biasanya cara itu digunakan untuk mengenang yang mereka sayangi, sesuai tradisi di Mongolia. Hesik mengira, Namsun adalah orang asli Mongolia. Tapi Namsun dengan yakin, jika dia adalah orang Gangnam. Karena barang-barang yang Namsun bawa tergolong barang-barang yang aneh, maka Hesik berniat untuk membawanya ke kantor polisi, untuk diperiksa lebih lanjut. Di sana ada sebuah barang berharga bagi Namsun. Barang yang mirip tongkat mainan anak-anak itu, adalah alat yang digunakan agar Namsun bisa lebih mudah bertemu dengan ibunya. Ia pun memohon kepada Pak Polisi itu, untuk tidak menyita barang yang satu ini. Karena ini sangat penting baginya untuk bisa menemukan ibunya. Melihat Namsun yang hampir menangis, Hesik kemudian berjanji, sebagai seorang polisi, ia akan membantu Namsun menemukan ibunya di Korea. Setelah berkenalan dan berjanji satu sama lain, Namsun lalu pergi ke Gangnam. Akhirnya ia bisa mencium udara Gangnam, setelah sekian lamanya. Dan dengan mudahnya, ia juga mendapatkan apartemen di sana. Ia membayarnya memakai uang yang diberikan oleh orang tua asuhnya. Menurutnya, semua orang yang ada di Korea ternyata begitu ramah. Apalagi polisi tampan yang bersedia membantunya mencarikan ibu kandungnya. Sementara itu, setelah merasakan ikatan batin yang begitu kuat, akhirnya Geumjo sadar, kalau Hwa Jia bukanlah putrinya. Karena biasanya, jika mereka memakai kekuatan dengan tenaga yang begitu kuat, maka wanita di keluarga itu akan merasakan juga. Ia lalu menyuruh sekretarisnya, yaitu Sekretaris Jung, untuk mencari tahu siapa Hwa Jia sebenarnya. Karena ia curiga, jika Hwa Jia memang bukan putrinya yang hilang. Di kantor polisi, Hesik akhirnya selesai memeriksa barang-barang milik Namsun. Rupanya, tongkat yang dibawa Namsun bukanlah tongkat main-main. Tongkat itu terbuat dari emas asli, dengan berlian di tengahnya. Dan rupanya, Hesik diam-diam mencari tahu, siapa wanita yang telah membantunya menangkap bandar narkoba kemarin. Dia adalah Hwang Geumjo, seorang wanita kaya raya, yang pernah membuat kompetisi wanita kuat untuk mencari putrinya yang hilang. Seketika Hesik langsung teringat, dengan wanita muda yang memiliki tongkat emas tersebut. Karena sebelumnya, ia pernah berkata jika ia sedang mencari ibu kandungnya. Di sisi lain, Hwang Geumjo berusaha untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, agar putrinya yang hilang bisa dijaga Tuhan dengan baik. Geumjo berniat menolong wanita yang kecanduan narkoba kemarin. Namun sayangnya, karena terlalu kecanduan, ia malah berhalusinasi dan bunuh diri. Geumjo kesal karena kepolisian sangat lambat menangani kasus ini. Makanya ia sering bertindak sendiri memberantas kejahatan yang ada di Korea. Sementara itu, Hesik berniat untuk menghubungi Namsun. Namun sayang, teleponnya tidak Namsun angkat. Rupanya, saat ini Namsun sedang kesulitan, karena ia baru saja ditipu oleh orang yang menyewakan apartemen miliknya. Saking percayanya, Namsun yang polos malah memberikan ponsel juga paspornya, agar tidak bisa melapor ke kantor polisi. Sekarang pemilik asli pun datang, dan Namsun harus segera pindah dari apartemen itu hari itu juga. Di rumah, Hwa Jia mulai melihat-lihat isi kamar Geumjo. Ia membuka satu ruangan dan kemudian masuk ke dalamnya. Untungnya ia dipergoki oleh Sekretaris Jung, yang langsung melarang Hwa Jia masuk ke ruangan yang berisikan berangkas yang sangat besar. Ia heran, mengapa dia sebagai putri kandung Geumjo, tapi tidak boleh main-main di tempat ini. Sedangkan Sekretaris Jung bisa melakukannya. Lalu karena tidak ada tempat tinggal, Namsun pun pergi ke pinggiran Sungai Han. Di sana ia melihat orang-orang sedang berkemah, dan langsung terbesit sebuah ide di kepalanya, di mana ia akan membuat ger, atau rumah suku Mongolia. Ia lalu mengambil kayu-kayu yang tidak terpakai lagi, serta mengambil pohon yang sudah mati, dan kemudian ia jadikan tenda untuk bernaung. Orang-orang yang melihat kekuatan Namsun pun begitu terheran-heran. Dan tepat pada saat itu juga, Hesik tengah menemani Yunta yang sedang membuat foto untuk kencan butanya, di studio milik Kang Bonggo. Di sana Hesik melihat isi studio dipenuhi dengan foto-foto seorang anak perempuan. Sayangnya saat ia melihat foto-foto itu, ia melewatkan satu foto yang ketutupan oleh Nam-in. Foto di mana Namsun kecil memegang tongkat emas miliknya yang disita oleh Hesik. Tak lama kemudian, Hesik dan Yunta mendapatkan laporan, jika ada seorang bandar yang sedang melancarkan aksinya. Mereka pun bergegas melakukan pengintaian dan juga penyamaran. Di mana Hesik terpaksa menjadi seorang wanita, karena transaksi dilakukan di dalam ruang menyusui di dalam sebuah mall. Dan untungnya, berkat aksi cerdik mereka itu, anak buah bandar narkoba itu pun berhasil ditangkap. Lalu Namsun pun melaporkan penipuan yang ia alami ke kantor polisi. Tapi sayangnya, sekarang ia tidak mempunyai ponsel,
sehingga akan sulit bagi polisi untuk memberitahukan kabar penyelidikannya. Namsun kemudian meminta polisi wanita itu untuk mencari satu polisi. Dia bertugas melakukan penyelidikan narkoba. Tapi, karena Namsun belum sepenuhnya menguasai bahasa Korea, ia malah salah menyebut nama Haesik menjadi Gan Isik. Hal itu membuat polisi itu bingung, karena nama tersebut jarang terdengar di Korea. Namun saat Namsun memberitahukan jika wajah pria itu sangat tampan, barulah polisi wanita itu sadar jika pria yang dimaksud adalah Kang Haesik. Saat Namsun ingin balik ke tendanya, rupanya tendanya telah dihuni oleh dua pasangan gelandangan bernama Hyungso dan Guru Jo. Dari Hyungso, Namsun akhirnya tahu jika di Korea banyak sekali penipu, karena hukumannya paling ringan. Namsun lalu berjanji akan membangunkan ger juga untuk kedua pasangan pengemis itu. Dan mereka pun membalasnya dengan memberitahukan tempat makanan gratis yang bisa mereka makan. Meskipun salah satu bandar narkoba itu telah tertangkap, tapi jika mereka masih belum mengetahui siapa bos kartelnya, maka semua ini sia-sia. Menurut bandar berkepala botak itu, mereka tidak pernah melihat siapa bos narkoba ini. Karena selama ini, ia bermain secara sembunyi-sembunyi. Sementara di sebuah lab yang besar, masker yang dicurigai Haesik tempo lalu, ternyata memang menyimpan narkoba sintetis jenis baru. Yang mana jika masker itu dilarutkan, maka akan menghasilkan zat-zat narkoba yang 200 kali lebih kuat dari narkoba biasa. Pemakaiannya pun cukup dimasukkan sedikit melalui telinga, maka efektivitasnya akan muncul 300 kali lebih cepat. Sementara itu, Namsun yang baru saja membangun ger untuk teman barunya itu, langsung diprotes oleh warga pencinta alam, karena dianggap sebagai bentuk perusakan. Dan jika tidak dibongkar, maka mereka semua akan membongkarnya secara paksa. Guru Jo dan Hyungso mencoba untuk menghalau mereka semua, yang berniat menghancurkan rumah baru mereka. Sedikit sulit memang karena mereka hanya berdua saja, sementara yang protes lumayan banyak. Namsun lalu mencoba membantu dengan menyentil salah satu pria, dan dengan cepat ia terlempar begitu jauhnya. Lalu tidak lama kemudian, polisi pun datang. Mereka semua pun akhirnya digelandang ke kantor polisi. Di sana, Namsun menangis, karena bukan ini yang ia inginkan. Ia hanya ingin bertemu dengan ibunya saja. Di saat ia menangis, Haesik datang membantu Namsun. Dan setelah membantu Namsun menyelesaikan masalah tersebut, Haesik lalu mengembalikan tongkat emas milik Namsun. Menurutnya, untung saja Haesik menyita tongkat emas ini. Karena jika tidak, penipu yang menipunya tempo hari mungkin sudah mencurinya. Di perjalanan, Namsun memerintahkan Haesik untuk segera menangkap penipu yang telah menipunya. Karena jika tidak, maka ia akan terus tinggal di dalam tenda yang ilegal itu. Namsun berpendapat, sebagai seorang polisi, seharusnya Haesik bisa memilih mana yang harus didahulukan. Mengejar orang yang tidak punya rumah, atau menangkap tersangka penipuan. Haesik pun pasrah dengan kata-kata Namsun yang memang ada benarnya juga. Ia lalu memberikan uang untuk Namsun jaga-jaga, siapa tahu Namsun membutuhkannya. Karena saat ini Namsun tidak punya uang, Namsun lalu mengambil selembar saja dan berjanji akan menggantinya. Haesik lalu menyuruh Namsun untuk membuat paspor baru dan menyuruhnya untuk berfoto di studio Bongo. Karena saat di sana, Kang Bongo memberikannya diskon. Namsun lalu bertanya di mana Haesik tinggal. Haesik lalu menunjuk sebuah apartemen yang jauh dan ia tinggal di lantai paling atas. Sementara itu di lain tempat, Hwa Jia rupanya mempunyai komplotan yang berniat merampok rumah Hwang Geum-jo habis-habisan. Salah satu rekannya, sebenarnya ingin Hwa Jia tetap berada di rumah tersebut, dan berpura-pura menjadi Namsun. Namun menurut Hwa Jia, ia yakin kalau putri Hwang Geum-jo masih hidup, dan sewaktu-waktu bisa saja kembali. Sayangnya Hwa Jia tidak tahu jika ponselnya sudah disadap oleh sekretaris Jung, dan Hwa Jia pun akhirnya ketahuan. Pada saat itu, Hwa Jia yang ada di rumah, kemudian melihat sebuah rekaman amatir, jika ada seorang wanita yang membelah pohon dengan mudahnya. Ia yakin itu adalah Namsun yang asli. Ia pun dengan cepat melancarkan aksi dan rencananya. Ia berpura-pura minta izin kepada ibunya untuk mengajak teman-temannya bermain di rumah mereka. Dan karena malas meladeni Hwa Jia, Geum-jo pun mengiyakan saja permintaannya itu. Setelah itu, Namsun pergi ke studio foto milik Bongo, yang tidak lain adalah ayah kandungnya. Namun sayangnya, pada hari itu Bongo memiliki urusan, sehingga studionya harus tutup dan ia terpaksa menolak pelanggan. Saat ia melihat ke arah wanita muda itu, ia pun terkejut melihat Namsun. Bongo merasa, kalau gadis yang ada di depannya ini tidak asing baginya. Ia pun lantas membuka kembali studio fotonya, dan mempersilahkan Namsun masuk untuk berfoto. Namun tiba-tiba, handphone Namsun berdering. Haesik mengabarkan bahwa penipu yang tempo hari membawa kabur uang dan paspor Namsun sudah berhasil ditangkap. Jadi, Namsun tidak perlu lagi membuat paspor baru. Namsun pun akhirnya pergi dari studio tersebut. Tapi naluri Bongo sebagai seorang ayah benar-benar kuat. Jantungnya berdetak.
Ia berpikir, apakah benar gadis itu adalah putrinya? Ia mencoba mengejar Namsun, tapi sayang Namsun sudah terlanjur jauh. Di kantor polisi, Namsun pun mendapatkan kembali paspornya. Tapi tidak dengan uangnya, karena sudah habis oleh si penipu. Polwan di sana pun menyarankan Namsun agar menggugat si penipu tersebut, tapi Namsun ragu melakukannya. Hesik pun datang dan berkata, kalau Namsun harus menggugatnya. Tapi tiba-tiba, seorang wanita muncul di sana. Wanita tersebut datang ke kantor polisi karena ingin menggugat Namsun atas kekerasan yang dilakukan kepada suaminya. Jadi, wanita ini adalah istri yang suaminya tempo hari didorong oleh Namsun sampai terpental jauh. Dan karena kejadian tersebut, kini suaminya pun dirawat di rumah sakit karena patah tulang punggung. Hesik pun berkata, tidak mungkin seorang wanita mungil bisa mendorong seorang pria dewasa sampai sejauh 50 meter hanya menggunakan satu jari. Tapi Namsun justru mengiyakan kalau memang dirinya lah yang mendorong pria tersebut. Namsun pun bersedia untuk digugat. Tapi ia juga menegaskan, kalau suami wanita itu dululah yang membuat gara-gara, karena sudah merusak rumah teman-temannya. Jadi dia juga akan menggugat balik pria itu. Namsun juga mengatakan, kalau dia sengaja menyentil pria itu hanya menggunakan satu jari. Karena jika menggunakan dua jari, maka tenaganya akan semakin kuat dan bisa saja si pria itu mati. Namsun lalu pergi sambil bernyanyi dengan gembira. Di tempat lain, Geumjo dihampiri oleh pria misterius tadi. Pria itu bernama Ryu Seo. Ia memperkenalkan dirinya dan mengaku sebagai CEO dari perusahaan niaga elektronik. Mereka pun saling mengobrol perihal kesamaan nasib mereka sebagai konglomerat baru. Geumjo juga mengatakan, sebagai sesama orang kaya baru, mungkin mereka harus berjumpa lagi di lain waktu. Di kantor polisi, para petugas takjub saat menonton video yang memperlihatkan Namsun mengangkat kayu besar dengan menggunakan satu tangan. Scene beralih ke rumah Geumjo. Di sana terlihat Hwajia dan teman-temannya sedang makan-makan bersama. Mereka semua pun tak percaya kalau Geumjo ternyata sekaya itu. Hwajia pun mulai menyusun strateginya. Ia berkata kalau ia ingin menjadi putri Geumjo selamanya. Teman-temannya pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Mereka berkata kalau Hwajia hanyalah Namsun palsu. Dan apapun yang palsu maka tidak akan bertahan lama. Tapi Hwajia sudah menyiapkan sebuah rencana. Hwajia ingin kalau mereka menyingkirkan Namsun bagaimanapun caranya. Dan jika hal itu berhasil, Hwajia berjanji akan menuruti semua keinginan teman-temannya tersebut. Tapi karena Namsun bukanlah wanita sembarangan, Hwajia meminta agar mereka mengerahkan semua pasukannya. Di lain tempat, Gil Jong dan nenek Namsun baru saja pulang dari acaranya. Sesampainya di parkiran, ia ditunggu oleh seseorang yang tidak terima karena mobilnya terbalik. Si pemilik mobil yang kesal, lalu menyebut kalau Gil Jong persis seperti nenek gila yang pernah ia lihat. Tidak terima dengan perkataan orang itu, Gil Jong pun langsung mendorong si pria tersebut sampai terpental jauh. Karena malas berdebat di tempat parkir apartemen, Gil Jong pun lalu mengajak mereka ke kantor polisi, agar mereka bisa berdebat sampai puas. Sesampainya di kantor polisi, Gil Jong pun memberikan kartu identitasnya. Saat melihat kartu identitas Geum Jong-gan, kepala polisi di sana pun langsung terkejut. Rupanya, di kalangan polisi, Gil Jong-gan sangat terkenal dengan kekuatannya. Sehingga tidak ada satu polisi pun yang berani macam-macam padanya. Sewaktu muda, nenek Namsun ini adalah wanita legendaris dari Ratu Majahdong. Ia pernah merebut Majahdong dari kekuasaan kartel paling kejam pada masanya. Dan sejak saat itu, Majahdong pun menjadi aman dan damai. Saat mau pulang, Gil Jong melihat kerabat jauhnya, yang sedang diinterogasi juga oleh pihak kepolisian. Gil Jong pun kemudian menghampirinya dan menyapanya. Wanita itu adalah Bun Sun, bersama suaminya Min Hyuk. Sementara itu, Nam In terus berkata kepada ayahnya, jika tidak mungkin seorang wanita muda yang datang ke studio ayahnya adalah Namsun. Dan sampai sekarang, ayahnya terus memikirkan hal tersebut. Bongo lalu meminta Nam In untuk meramal keberadaan Namsun. Dan menurut Nam In, Namsun ada di Korea. Namsun rupanya tengah bekerja menjadi pemeran figuran di tempat syuting drama jadul. Ia dipukuli dan tanpa ekspresi. Padahal dalam ceritanya, Namsun harus berteriak kesakitan karena sedang disiksa. Saat makan siang, Namsun tidak terima karena diberi makanan budak. Padahal sepenglihatannya, Pak sutradara dan pemain lainnya makan makanan yang enak-enak. Ia lalu meminta makanan yang ada di sana dan mendorong truk makanan itu tepat di hadapan yang lainnya, untuk ia bagikan kepada pemeran figuran yang lainnya. Sementara itu, ternyata narkoba yang sebelumnya diciptakan oleh Sioh telah memakan korban. Seorang wanita terbunuh akibat narkoba jenis baru itu. Hesik merasa, kalau ia pernah melihat wanita itu. Wanita yang saat di bandara membawa banyak masker. Saat Hesik membongkar rumah wanita itu untuk mencari barang bukti narkobanya, mereka tidak bisa menemukannya. Namun Hesika curiga dengan masker yang ada di sana.
Setelah itu, Hesik mengunjungi Namsun di tendanya. Namun Namsun tidak ada di sana. Ia mencoba meneleponnya, tapi sepertinya Namsun sedang bersenang-senang di tempat syuting bersama teman-teman barunya. Tak lama setelahnya, Hesik mendapatkan kabar dari direkannya, jika memang ada anak yang menghilang di Mongolia bernama Gang Namsun. Ia juga sudah mengetahui siapa orang tua Gang Namsun. Tapi anehnya, dalam keterangan tersebut, Gang Namsun telah ditemukan. Setelah syuting selesai, Namsun kemudian datang ke rumah sakit untuk memberikan uang kepada pria yang terluka karenanya. Pria itu bingung dari mana Namsun tahu tentangnya. Namsun berkata dari istrinya. Istrinya juga telah menuntut Namsun dan Namsun akan menuntut pria itu juga. Pria itu terkejut, mengingat wanita itu sebenarnya bukanlah istrinya. Karena istrinya yang asli tepat berada di sampingnya. Dan kemudian peperangan pun langsung terjadi. Pada saat mau pulang, dari kejauhan Namsun melihat tenda-tendanya telah dihancurkan oleh sekelompok preman. Preman-preman ini ternyata adalah kawan-kawannya Hwajea. Namsun pun bergegas pergi ke taman dan meminta preman itu untuk segera mendirikan tendanya kembali. Dan jika tidak, Namsun akan membunuh mereka semua. Tapi, para preman itu malah tertawa melihat Namsun yang hampir menangis setelah memaki mereka. Dan preman itu malah memancing kemarahan Namsun, sehingga inilah yang terjadi. Tak lama kemudian, Hesik pun datang, setelah mendapatkan kabar dari kantor. Namsun sedih melihat rumahnya hancur berantakan. Ia tak tahu lagi harus tinggal di mana. Teman-teman pengemis Namsun terpaksa mencari tempat tinggal lagi, dan meminta Hesik untuk menjaga Namsun. Namsun kemudian menahan tangan Hesik, karena ia bingung ia mau dibawa kemana. Rupanya, Hesik membawa Namsun ke rumahnya. Di sana Hesik menyuruh Namsun mandi dan meminjamkan bajunya. Pada saat Namsun mandi, Hesik menelepon Geumjo, ibunya Namsun. Ia bertanya, apa benar kalau Geumjo telah kehilangan putrinya di Mongolia? Dan apakah ia sudah menemukannya? Geumjo berkata, jika ia belum menemukan putrinya. Hesik kemudian berkata, sepertinya gadis yang berada di rumahnya sekarang adalah putrinya Geumjo, yaitu Gang Namsun. Hesik lalu memberitahukan kepada Namsun, tentang pelaku yang telah merusak tenda Namsun. Ia adalah Hwajea, penipu yang berpura-pura menjadi Namsun. Hesik lalu menyuruh Namsun untuk segera tidur, karena besok ia akan mempertemukan Namsun dengan ibunya. Akhirnya Geunjo benar-benar bertemu dengan putrinya yang asli. Ia langsung menelepon mantan suaminya, Bonggo, dan sambil menangis ia berkata jika ia telah menemukan putri mereka. Keesokan harinya, Hesik membelikan Namsun baju yang baru. Karena menurutnya Namsun harus memakai baju yang bagus jika ingin bertemu dengan keluarganya. Namsun pun dengan senang hati menerimanya dan kemudian pergi menemui ibunya. Saat di perjalanan, Namsun melihat ada kebakaran yang dilakukan oleh seorang wanita, yang sepertinya sedang kecanduan narkoba. Entah ia berhalusinasi atau tidak, yang jelas ia membakar habis rumahnya dan membuat anak-anak yang ada di sana terjebak. Namsun tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi, tapi di satu sisi, ia harus bertemu dengan ibunya. Di tempat lain, Geumjo terjebak di kemacetan yang cukup parah. Namsun lalu memilih untuk menyelamatkan anak-anak itu terlebih dahulu. Geumjo kemudian melihat hal tersebut. Ia mencoba naik ke atas, karena ia tahu wanita muda itu adalah putrinya. Saat Namsun sedang mencari-cari korban yang lainnya, lalu kemudian ia melihat seorang wanita memanggilnya. Ia tahu wanita itu adalah ibunya. Saat Geumjo ingin meraih tangan Namsun untuk keluar dari sana, tiba-tiba ledakan pun terjadi dan Namsun langsung terlempar keluar. Melihat itu, Geumjo langsung melompat dan menangkap putrinya yang hampir saja tidak sadarkan diri. Ia tidak menyangka, mereka akhirnya bertemu lagi. Lalu Geumjo membawa Namsun ke dalam mobilnya. Tidak ada hentinya, Geumjo melihat putrinya yang telah tumbuh dewasa itu. Entah mengapa ia masih menganggap putrinya masih berusia 6 tahun. Sementara Namsun sebenarnya tidak ingat dengan rupa orang tuanya. Tapi entah mengapa, saat melihat Geumjo, ia yakin kalau Geumjo adalah ibu kandungnya. Geumjo sangat berterima kasih kepada orang yang telah mengurus Namsun. Ia berencana ingin membawa orang tua asuh Namsun ke Korea. Namun menurut Namsun, itu tidak perlu, karena mereka lebih baik tetap berada di Mongolia saja. Meski begitu, Geumjo tetap ingin membalas budi kepada mereka. Ia bahkan berencana untuk membelikan gedung kepada orang tua asuh Namsun. Ia juga berjanji, siapapun yang telah membantu Namsun agar bisa bertemu dengannya, maka ia akan membalas kebaikan mereka satu persatu. Maka dari itu, Namsun meminta tolong kepada ibunya, untuk membantu Hyunsu dan Gurujo si pasangan pengemis. Mereka lalu diberi uang masing-masing 200 juta won untuk membeli baju yang pantas, dan juga makanan. Mereka juga tidak perlu memikirkan tempat tinggal lagi,
karena mereka akan menginap gratis di hotel milik keluarga Namsun sampai kapanpun mereka mau. Mereka tidak percaya bisa mendapatkan uang sebanyak itu dan mereka tidak perlu mengemis makanan gratis lagi. Namsun lalu dibawa pulang ke rumah dan berjumpa dengan nenek Jonggan yang langsung memeluk Namsun. Ia bahkan khawatir dengan Namsun, perihal kebakaran dan cucunya yang telah menyelamatkan para korban. Setelah mandi dan membersihkan dirinya, ayah Namsun, Bonggo pun menemui Namsun. Dan ternyata memang benar, wanita yang ia temui di studio foto kemarin adalah putrinya. Seandainya saja saat itu ia langsung menyadarinya, maka mereka berdua pasti bisa lebih cepat bertemu. Selain itu, Namsun juga bertemu dengan kembarannya, Nam-in. Nam-in berkata, dulu saat Hwa-jia menjadi Namsun ia tidak merasakan apa-apa. Namun saat melihat Namsun yang ini, ia yakin kalau ini adalah kembarannya. Namsun lalu bertanya di mana Hwa-jia. Ternyata, Hwa-jia bernama asli Liang Yi. Ia kini kembali ke tempat asalnya. Ia bahkan telah menjadi buronan kepolisian, karena kasus penipuan. Sementara di kantor polisi, Hesik menunjukkan jika narkoba itu berada di dalam masker. Ia menunjukkan cara kerjanya, yaitu jika masker terkena air, maka air akan menguap dan tersisa bubuk-bubuk putih. Kemudian saat ingin menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba Geumjo menelepon Hesik. Ia berterima kasih karena sudah mempertemukannya dengan putrinya Namsun. Geumjo juga akan mampir ke rumah Hesik, untuk mengambil barang-barang milik Namsun. Setelah menutup teleponnya, Hesik kemudian melihat jika ketua timnya, Dong-suk, mencoba narkoba tersebut. Karena ia yakin bubuk-bubuk itu bukanlah narkoba. Ia pun langsung kaget, karena ketua timnya malah mempermainkan temuannya itu dan malah bersikap kekanak-kanakan. Padahal narkoba itu begitu berbahaya. Setelah itu Namsun lalu beristirahat di kamarnya. Ibunya Geumjo kemudian datang dan melihat putrinya. Sembari meyakini jika Namsun adalah putrinya, dengan bekas luka di kakinya. Geumjo meminta maaf karena tidak bisa melindungi putrinya dengan baik. Namsun lalu berkata, itu semua tidak apa-apa, karena ia bisa melindungi dirinya sendiri dengan baik. Kemudian Geumjo memberikan nasihat kepada putrinya, jika kekuatan mereka tidak boleh digunakan sembarangan. Apalagi jika digunakan kepada orang yang baik, maka kekuatan ini bisa saja menghilang. Namun karena Namsun bisa bertahan hingga sekarang, ia yakin Namsun putrinya adalah orang yang baik. Setelah mengucapkan selamat malam, Geumjo pun pergi dari sana. Sementara Namsun langsung menelepon kedua orang tua asuhnya di Mongolia. Ia menceritakan kepada ibu dan ayahnya, jika ia sudah menemukan keluarga kandungnya di Korea. Setelah itu kita diperlihatkan dengan pamannya Namsun atau adiknya Geumjo. Ia terlihat lemah dan beberapa hari ini tidak bangun dari tempat tidur. Ibunya lantas membawa paman Namsun ini, Geumdong, ke sebuah klinik dokter, agar dokter bisa membuatnya menjadi manusia normal dan tidak hanya tidur-tiduran di kasur saja. Sayangnya, paman Namsun ini saking lemahnya, untuk berjalan kaki saja ia tidak sanggup melakukannya, sehingga harus digendong oleh neneknya Namsun. Sementara di rumah, di depan ayah ibu dan juga Nam-in, Namsun memperlihatkan baju dan juga tongkat emas miliknya, sebagai bukti kalau ia memang benar Namsun. Ternyata, tongkat emas itu adalah hadiah dari ibunya saat Namsun berulang tahun yang kelima. Tapi entah mengapa Namsun tidak bisa mengingat apapun tentang masa kecilnya. Mereka pun lanjut makan bersama. Di sini terungkap, bahwa ternyata di keluarga ini wanita akan terlahir kuat, sedangkan pria akan terlahir sangat lemah. Dan itulah alasan mengapa pamannya Namsun tadi hanya bisa berbaring di tempat tidur aja. Usai makan malam bersama, Geumjo lalu pergi ke ruang golf privat untuk melatih cara menahan kekuatan. Di depan asistennya, ia bertanya perihal sarang narkoba yang ada di Korea. Di mana sebelumnya Geumjo pernah memancing para gembong tersebut dengan memberikannya uang agar memberitahukan lokasi-lokasi narkoba itu berada. Ia lalu mendapatkan pesan, jika ada narkoba di dalam Dogo. Dogo adalah perusahaan milik CEO muda bernama Ryu Seo, yang pernah Geumjo temui di dalam klub. Dogo adalah perusahaan yang akan mewujudkan distribusi berbasis koin pembelian apapun akan menggunakan pembayaran seperti koin, dan hal tersebut digunakan para bandar narkoba untuk bertransaksi narkoba. Sayangnya, ketika tim Hesik sedang menyelidiki hal tersebut, tiba-tiba ketua tim mereka mulai menunjukkan gejala yang aneh. Di sisi lain, reporter Kim menghubungi ibu Namsun untuk meminta izin mempublikasikan putri yang sudah ditemukan. Namun Geumjo melarangnya, karena ia tidak ingin putrinya menjadi pusat perhatian. Ia juga meminta, berita putrinya yang telah menyelamatkan anak-anak pada kebakaran tempo hari agar dihapus. Geumjo berpikir, lebih baik mereka merilis berita tentang narkoba yang mulai memakan korban. Sementara itu di tempat lain, Hwa-jia membutuhkan identitas baru karena ia sedang menjadi buronan. Setelah membayar kepada seorang preman, ia pun diberi sebuah identitas wanita bernama An Enji, seseorang yang sudah mati 3 tahun lalu.
Dengan identitas barunya ini, maka Hua Jia kini menjadi An Enji. Dan dengan hal itu, maka tidak akan lagi ada orang yang mencarinya, karena ia kini bukan siapa-siapa lagi. Sekarang Hua Jia harus mencari uang. Tiba-tiba ia melihat sebuah lowongan pekerjaan di perusahaan Dogo. Perusahaan itu sedang membuka lapangan pekerjaan untuk merekrut wanita sebagai pengantar barang. Dan ternyata, alasan Ryu Shio merekrut wanita, karena ia telah melihat kekuatan Namsun. Jadi ia yakin, wanita yang ia lihat benar-benar kuat sehingga ia penasaran, apakah ia bisa melihat Namsun lagi. Sementara itu di kantor polisi, semua tim rupanya telah melihat ada yang aneh dari ketua tim mereka. Karena ketololannya, kini ketua tim mereka malah menjadi bahan percobaan narkoba itu sendiri. Hesik lalu mendapatkan telepon dari Namsun. Namsun menceritakan, jika ia sudah bertemu dengan keluarganya dan ternyata pemilik studio foto tersebut adalah ayahnya. Rupanya mukjizat benar-benar terjadi. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Namsun mengajak Hesik makan malam berdua, dan tentu saja Hesik menerimanya. Hesik pun merasa heran, mengapa ia begitu kaku saat berbicara dengan Namsun. Bahkan sekarang hatinya pun mulai berdebar. 혼준 아저씨가 내 아빠였어. 내가 너 지켜줄 거니까. 뭐야, 촌스럽긴. Setelah itu Geumjo pun menelepon Hesik, karena ia ingin mengambil barang-barang milik Namsun. Akhirnya Hesik berjumpa dengan ibunya Namsun. Ia kemudian menunjukkan dua barang besar milik Namsun. Geumjo pun lalu berterima kasih karena Hesik telah mempertemukannya kembali dengan putri kandungnya. Geumjo lalu mengeluarkan sebuah amplop dan tentu saja isinya adalah sebuah cek. Namun Hesik menolak, karena ia tidak ingin menerima uang hanya karena telah menemukan Namsun. 내가 이렇게 해야 편해요. 아니요, 그러고 싶지 않아요. 못 봤습니다. 희시가 Tiba-tiba, saat itu ibunya Hesik datang. Ia mengira, ada sesuatu antara putranya dengan wanita seumurannya itu. Sang ibu lalu memukuli putranya, tapi Geumjo berusaha menahan tangan wanita itu. Geumjo lalu menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka itu. Geumjo lalu teringat kalau Hesik tengah mencari gembong narkoba. Dan kebetulan, baru-baru ini ia mendapatkan informasi, jika ada narkoba di dalam Dogo. Ia pun langsung memberikan info tersebut kepada Hesik. Karena itu, Hesik harus melakukan sebuah penyamaran, di mana masker-masker yang ia duga ada narkobanya, telah dijual di perusahaan Dogo. Hari itu, Namsun dan Hesik bertemu, karena sudah janjian akan makan bersama. Hesik tidak menduga, jika Namsun telah berubah menjadi sangat cantik, setelah bertemu dengan ibunya. Namsun kini benar-benar menjadi orang gangnam, dan Hesik diam-diam mulai tertarik kepada Namsun. Hesik lalu memberitahukan, jika ia tidak akan bisa dihubungi untuk sementara waktu, karena akan melakukan penyamaran. Hesik akan menyembunyikan identitasnya, dan bekerja di perusahaan Dogo, tempat kemungkinan ada narkoba yang sedang dicarinya. Namsun lalu membantu Hesik. Namsun ingin mereka berdua bekerja sama, karena ia adalah wanita yang kuat dan ia akan melindungi Hesik. Hesik baru sadar, jika perusahaan Dogo juga merekrut karyawan wanita. Singkat cerita, Hesik dan Namsun akhirnya diterima bekerja di perusahaan Dogo. Sekarang mereka akan menjalani training selama 1 bulan, dan jika gagal maka mereka akan langsung dipecat. Tugas pertama mereka berdua adalah mengantar barang, dan belum apa-apa, Namsun sudah menunjukkan kekuatannya. Di sana ia dengan mudah mengangkat galon air minum yang berat, dan hal itu menjadi pusat perhatian. Dan hal itu juga ternyata dilihat oleh Hua Jia, yang kebetulan sudah lama bekerja di sana. Tiba-tiba dari kejauhan, Namsun melihat penipu yang telah mengambil uangnya. Ia pun langsung menghadang wanita itu, untuk meminta uangnya kembali. Awalnya, penipu itu lupa dengan Namsun, tapi kemudian ia sadar, kalau wanita yang ada di hadapannya ini adalah wanita dari Mongolia yang pernah ia tipu. Ia tertawa karena ia tidak akan mengembalikan uang Namsun. Menurutnya, karena ia sudah dituntut di pengadilan dan karena hukum Korea lemah tentang kasus penipuan, maka ia pun akhirnya dibebaskan. Namsun berkata, penipu inilah yang membuat nama Korea menjadi jelek di mata turis-turis. Hesik kemudian mengingatkan Namsun untuk tidak memakai kekerasan, tapi Namsun berjanji tidak akan memukul wanita. Ia hanya mengambil tas wanita itu, lalu membuangnya hingga sampai ke Mongolia. Namsun juga berkata kalau ia sangat membenci penipu. Ia juga berjanji akan membasmi semua penipu yang ada di Korea. Singkat cerita, Namsun dan Hesik menjalankan misi untuk mencari narkoba tersebut. Di malam harinya, selain mereka berdua, rupanya ibunya Namsun juga bersiap menuntas kejahatan dengan memakai sepeda motornya. Sebelum membuka gudang penyimpanan, Hesik mematikan CCTV yang ada di sana terlebih dahulu. Lalu Namsun dengan mudahnya membuka pintu gudang tersebut.
제한시간 5분입니다. 5분 뒤에 비상전원이 들어와요. Lalu karena di dalam gudang itu lampu dipadamkan, maka mereka membutuhkan kacamata yang bisa melihat di dalam gelap. Namun lagi-lagi, Namsun tidak memerlukannya. Bahkan dengan mudahnya, Namsun tahu di mana letak masker-masker itu disimpan. Namsun langsung mengambil kotak-kotak masker itu yang berada di rak atas dan membawanya turun ke bawah. Dan tiba-tiba saja sebuah kotak terjatuh dan hampir saja mengenai Hesik. Beruntung Namsun dengan cepat menghalau kardus tersebut. Namsun mendengar suara detak jantung Hesik yang berdetak begitu kencang, karena wajah imutnya Namsun tepat berada di depan Hesik. Namsun pun mengembalikan kotak dus yang terjatuh tadi kembali ke atas. Tapi saat Namsun turun ke bawah, Namsun tiba-tiba tergelincir dan jatuh, tepat di atas tubuhnya Hesik. Mereka sempat bertatapan sebentar, sampai kemudian mereka disadarkan oleh rekan mereka yang sedang menunggu di luar. Karena lampu gudangnya akan segera dinyalakan, maka mereka pun harus cepat keluar dari sana. Tapi ternyata, kaki Hesik terkilir. Hingga akhirnya pun terpaksa digendong oleh Namsun. Saat hendak pulang, Hesik khawatir takut terjadi apa-apa dengan Namsun, karena ini sudah larut malam. Ia pun berniat untuk mengantar Namsun sampai ke rumah. Tapi Namsun menolak, dan memilih untuk pergi sendiri saja. Hesik lalu berterima kasih, karena hari ini Namsun sudah membantunya. Dan tentu saja Namsun menyukainya, karena menurutnya hari ini benar-benar menyenangkan. Namsun juga berjanji, akan melakukan apapun, selama ia bisa membantu dunia dan juga Hesik. Saat Namsun pulang ke rumah, ia baru sadar, kalau ia kini sudah tidak lagi menyukai opa-opa Korea, yang dulu pernah ia tonton di televisi. Apa mungkin ini karena ia sudah menemukan pria yang tepat untuknya? Sementara itu, Gemjo pergi ke pelabuhan, karena ada seseorang yang memberitahukannya tentang adanya narkoba di sana. Di perjalanan, ia bertemu seorang pria yang langsung membawa Gemjo ke hadapan wakil pendiri klub bernama Opulentia McGovern. Klub itu adalah klub elit, di mana orang-orang kaya bergabung untuk menumpas kejahatan. Dengan uang yang mereka miliki, mereka mampu menyewa CIA, FBI, bahkan badan intelijen dan juga mafia. Klub tersebut mencari orang-orang yang mau mengeluarkan uang mereka untuk menumpas kejahatan. Dan mereka memilih Geumjo sebagai salah satunya, karena Geumjo pernah menyumbang uang yang cukup banyak pada klub tersebut. Akhirnya, Geumjo menemukan sebuah perkumpulan yang jalan pemikirannya sama dengannya, yaitu merubah dunia menjadi lebih baik dengan uang mereka. Di kantor polisi, rekan Hesik memberitahukan kepada kepala timnya tentang kekuatan Namsun. Mereka lalu berpikir, apa jangan-jangan Namsun adalah orang yang sama, yang telah menyelamatkan anak-anak kecil pada kebakaran tempo hari lalu. Di mana menurut kabar yang beredar, ibu Namsun yang kekayaannya triliunan, dengan mudahnya menghalangi para media agar berita kebakaran tersebut tidak tersebar. Bahkan mereka juga mendengar kabar, jika ibunya Namsun memiliki kekuatan yang sama, hingga Wonder Woman pun merasa tersaingi. Dan sekarang, mereka juga tengah membantu ibunya Namsun mencari pelaku penipuan yang bernama Hwa Jea, yang sempat menipu ibunya Namsun dengan berpura-pura menjadi putrinya yang hilang. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba seorang pria menelepon kepolisian. Pria itu melaporkan, jika ia melihat Hwa Jo di Dogo. Namun belum sempat pria itu memberitahukan detailnya, ia sudah diancam oleh Hwa Jea yang akan membunuhnya. Hwa Jea kemudian menelepon rekannya, dan berkata jika ada seorang pria mengenalinya di Dogo. Rekannya ini ternyata sejak awal sudah memperingatkan Hwa Jea, untuk tidak bekerja di tempat ramai seperti itu. Ternyata Hwa Jea melakukan hal itu, karena ia melihat Namsun di sana. Hwa Jea sangat ingin membunuh Namsun, karena dianggap telah mengambil semua yang dia inginkan. Dan andai saja Namsun tidak kembali, maka semua harta ibunya Namsun sudah pasti jatuh ke tangannya. Rekannya itu pun lalu mengatakan, kalau ia sudah tidak sudi lagi berurusan dengan Namsun, si gadis mungil yang memiliki kekuatan super. Mereka juga heran, kenapa Namsun masih mau bekerja di tempat semacam itu. Padahal, ibunya sendiri adalah orang kaya raya. Hwa Jea lalu berpendapat, mungkin saja Namsun telah diusir karena ketahuan menipu, sama seperti dirinya. Jika tidak, pasti ada sesuatu di perusahaan Dogo ini. Polisi lalu memberitahukan Hesik perihal telepon dari pria yang mengaku melihat penipu bernama Hwa Jea bekerja di Dogo. Hesik heran, kenapa semua kejahatan berpusat pada Dogo. Rekan polisi wanita ternama Ji Hyun itu, lalu menyuruh Hesik untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena Hesik harus fokus mencari narkoba. Dan ia berjanji akan membantu Hesik mencari tahu tentang Hwa Jea. Karena Hesik saat ini mengantar barang sendirian, maka Namsun ditugaskan di dalam gudang. Kepala tim mereka selalu berada di samping Namsun, karena ia sangat takjub melihat kekuatan Namsun. Ia bertanya, apa yang Namsun makan di Mongolia hingga ia bisa sekuat itu. Namsun hanya berkata, 모든 음식을 다 생으로 먹어.
Di tempat lain, Geumjo bertemu seorang CEO bernama Brad Song. Brad Song adalah orang yang sering mengurus dana gelap orang-orang kaya. Geumjo mencoba mengenal lebih jauh siapa CEO Brad Song, dengan berpura-pura ingin konsultasi masalah aset dengannya. CEO Brad Song adalah orang yang sedikit aneh. Namun dari sana, Geumjo akhirnya sadar, jika ia harus mencurigai Ryu Seo. Karena, kekayaan Ryu Seo tidak diketahui dari mana sumbernya, dan ia curiga, pasti dari narkoba. Saat Namsun dan Haesik ingin mengantarkan barang, Haesik memberitahukan jika Hwa Jia ada di dalam dogo. Namsun sudah tidak sabar ingin bertemu dengan wanita yang menirunya dan juga ingin menyingkirkannya itu. Haesik lalu menyuruh Namsun untuk berhati-hati, karena Hwa Jia adalah orang yang jahat. Mereka harus menangkapnya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Namsun jadi teringat, jika ibunya masih mengharapkan Hwa Jia untuk berubah. Dan sebenarnya, Hwa Jia tidak diusir dari rumah mereka, melainkan Hwa Jia sendirilah yang kabur sambil mencuri jam tangan mahal milik ibunya. Lalu tak lama kemudian, Haesik mendapatkan kabar, jika masker-masker yang ia ambil di dalam gudang tidak mengandung narkoba jenis apapun. Dan gara-gara itu juga, Haesik pun disuruh berhenti melakukan penyamaran dan kembali ke kantor polisi. Sayangnya, Haesik harus menyelesaikan tugasnya dulu untuk mengantar barang ke sebuah restoran. Di restoran itu, mereka bertemu dengan seseorang yang sangat kasar. Ia menyuruh mereka untuk mengantar bahan-bahan ke dalam dapur. Padahal, sesuai SOP perusahaan, mereka tidak perlu mengantar sampai ke dalam. Namun menurutnya, pelanggan adalah raja. Bahkan ia juga meremehkan Namsun karena seorang wanita. Merasa diremehkan, Namsun kemudian menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian masuk ke dalam restoran tersebut sebagai pelanggan. Di sana, orang itu harus melayani Namsun, karena katanya pelanggan adalah raja. Pekerja restoran itu awalnya tidak mau melayani Namsun, karena menurutnya Namsun hanyalah wanita biasa. Ia hanya mau melayani orang-orang yang memiliki uang yang banyak. Di saat itulah kekesalan Namsun memuncak. Ia langsung membelah meja, tempat di mana ia duduk, dan langsung meminta makanannya disajikan. Di kantor polisi, Ji Hyun memberikan informasi tentang Hwa Jia kepada Haesik. Hwa Jia adalah anak yatim piatu, yang telah dilatih oleh para preman. Dia adalah wanita satu-satunya di dalam geng tersebut. Hwa Jia juga terkenal berbakat sejak ia kecil. Dan semua anggota geng tersebut memiliki tanda di telapak kaki, untuk mengenali bila mana ada anggota yang tewas saat berkelahi. Hal tersebut sudah menjadi tradisi di dalam geng mereka. Lalu tiba-tiba, tim Haesik mendapatkan kabar, jika ada yang tewas dan diduga karena bunuh diri. Ternyata tidak hanya satu orang, melainkan ada beberapa orang. Dan sebelum mereka semua tewas, mereka selalu tampak kehausan dan minum air yang begitu banyak. Sementara di kantor, ketua tim Haesik juga semakin lama semakin banyak minum air. Apakah ini akibat dari narkoba yang ada di masker yang pernah tidak sengaja ia rasakan? Sementara itu, karena Haesik masih sibuk mengurus pekerjaannya, maka Namsun berencana untuk kembali ke dalam gudang dan mencari masker yang berisikan narkoba itu seorang diri. Di dalam gudang itu, Namsun bertemu dengan Ryu Seo. Entah apa yang dilakukan Ryu Seo di sana, yang jelas pria itu pun sangat terlihat aneh. Hingga saat Namsun menanyakan keadaan Ryu Seo, pria itu malah mendorong Namsun yang membuatnya terlempar sangat jauh. Namsun kemudian pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya yang dari tadi menunggunya. Namsun lalu menceritakan apa yang tengah terjadi, dan juga ia bekerja sama dengan Haesik mencari narkoba di dalam dogo. Geumjo pun sangat bangga putrinya memiliki tekad kuat seperti dirinya. Namsun juga menceritakan, jika ia melihat Ryu Seo, orang yang juga dicurigai oleh ibunya. Maka dari itu, ibu dan anak ini bertekad untuk menyelamatkan dunia bersama-sama. Di kantor polisi, Haesik dan rekan-rekannya bingung, bagaimana bisa korban-korban yang tewas itu mendapatkan narkoba jenis baru yang sangat kuat, hingga langsung menewaskan mereka semua. Dan setelah Haesik pikir-pikir lagi, mereka semua kehausan dan juga minum air yang cukup banyak. Maka dari itu, Haesik langsung melarang ketua timnya yang belakangan ini terus-terusan minum air. Haesik yakin, jika narkoba itu bereaksi kepada air. Dan tak lama setelahnya, Haesik kedatangan tamu, yaitu ibunya Namsun. Ia datang untuk memberitahukan Haesik, perihal adanya narkoba di dalam dogo. Ia meminta Haesik mencari narkoba itu, dan Geumjo akan mencari tahu tentang Ryu Seo, yang tak lain adalah sang pemilik perusahaan dogo. Sementara di tempat lain, Ryu Seo mencari tahu siapa wanita yang bertemu dengannya di dalam gudang. Dan menurut sekretarisnya, wanita itu adalah Namsun. Di dalam dogo, Namsun diam-diam mencari bukti di dalam gudang. Saat sedang mencari, tiba-tiba ia malah bertemu dengan Hwa Jia. Di luar, Geumjo meminta Haesik untuk mencari tahu tentang dogo. Haesik lalu bertanya, bagaimana Geumjo bisa mengetahui dogo dan Ryu Seo sedetail itu. Geumjo hanya menjawab, jika ia memiliki koneksi yang sangat luas, yang bahkan pihak kepolisian pun tidak memilikinya. Haesik lalu mengatakan, kalau dirinya sudah tidak bekerja di dogo lagi, karena pihak kepolisian sudah menghentikan operasi penyamarannya.
Gemjo lalu meminta Hesik untuk mempercayakan semuanya kepada Namsun, karena ia yakin Namsun akan bisa mengatasinya. Namun Hesik tidak setuju dengan hal tersebut, karena menurutnya Namsun sangat ceroboh. Ia selalu bertindak sesuka hatinya tanpa berpikir terlebih dulu. Namsun memang kuat, tapi Hesik yakin dia tidak akan mampu menahan pistol ataupun pisau. Dan Hesik tidak ingin Namsun terluka hanya karena telah membantunya. Gemjo lalu bertanya, apakah Hesik menyukai Namsun? Dan jika memang benar, maka ini kesempatan baginya, dan mereka harus segera tidur bersama. Mendengar itu, Hesik pun semakin bingung dengan perkataan ibunya Namsun ini. Rupanya, hal tersebut berkaitan dengan sejarah keluarga Namsun. Pada tahun 1953, 26 tahun setelah pemerintahan Raja Senjo, nenek moyang Namsun, yang bernama Park Gae-bum ikut berperang. Ia berhasil membunuh banyak prajurit musuh menggunakan batu besar. Mendengar kontribusinya pada saat itu, sang jenderal pun mengundangnya ke istana. Namun nenek moyang Namsun ini menolak dengan tegas, karena menurutnya pemerintahan saat itu sangat tidak becus. Kekuatannya ini disebut dengan gen ibu, yang mana akan diwariskan kepada turunan wanita saja. Faktor genetik dari kromosom X ini paling aktif saat berusia 20 tahun. Dan ketika sudah berusia 22 tahun, maka aura tubuh akan berubah. Ada semacam tradisi untuk harus segera menikah. Dan saat ini Namsun sudah berusia 22 tahun. Meski begitu, Hesik ingin mengembalikan uang pemberian Gemjo tempo hari, karena ia tidak bisa menggunakannya. Gemjo mengatakan, jika Hesik tidak mau memakai uang tersebut, ia bisa menggunakannya untuk biaya penyelidikan ini. Karena Gemjo tahu, kalau hanya mengandalkan dana dari kepolisian, maka itu saja tidak akan cukup. Hesik pun berjanji, akan menggunakan uang tersebut dengan sebaik mungkin. 마약 수사 후원 자금으로 쓰라는 겁니까? 네. 그러죠. 그런 취지의 돈이라면 잘 활용하겠습니다. Di dalam gudang, Namsun mengatakan kepada Hwaja, jika dia dan ibunya bisa mengerti keadaan Hwaja saat ini, ia mungkin bisa memaafkannya untuk kali ini. Tapi jika hal ini terulang lagi, maka tidak ada lagi kata maaf baginya. 두 번은 안 돼. 만나야 된다고 생각했어. Di sisi lain, Ryu Seo rupanya diam-diam selalu mengawasi Namsun. Ia sangat senang, karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan wanita super tersebut. Sementara itu, kepala tim logistik masih saja mengikuti kemana Namsun pergi. Ia tak henti-hentinya kagum dengan kekuatan gadis tersebut. Tak lama kemudian Ryu Seo pun memanggilnya. Ryu Si ingin si kepala tim ini merekam semua gerak-gerik Namsun untuknya. Dan sebagai imbalannya, jabatannya akan dinaikkan. Sementara di Dogo, seseorang mengalami insiden setelah bajunya masuk ke sebuah mesin. Melihat hal itu, Namsun pun langsung bertindak menyelamatkan pria tersebut. 괜찮아? Di luar, Hwaja mendapat peringatan dari kepala tim, karena ia telah memutuskan pembuluh darah seorang klien. Hwaja ternyata melakukan hal tersebut karena terpaksa, karena si klien itu telah melecehkannya. Namun kepala tim tidak peduli dengan hal itu. Ia lalu memperingatkan Hwaja, jika sampai hal tersebut terjadi lagi, maka Hwaja akan langsung dipecat. 이런 일 있으면 넌 끝이야. 쥐뿌리도 아닌 게. Saat sedang olahraga bersama, Nam-in bercerita kepada neneknya, jika ia sudah 5 tahun tidak berbicara dengan ibunya. Alasannya, karena sang ibu selalu mengejeknya gendut, bahkan mengatakan kalau dia lebih mirip seperti babi. Nam-in lalu pergi ke studio ayahnya, karena hanya di sanalah ia bisa bebas makan sepuasnya. Saat makan bersama, Nam-in bertanya, mengapa sang ayah tidak rujuk saja dengan ibunya. Mendengar itu, Bonggo berkata, jika Nam-in masih anak-anak, jadi, dia tidak akan tahu permasalahan orang dewasa. Di sisi lain, Geumjo mendapat janji temu dengan Bradsong untuk membicarakan rencana keuangannya. Namun di sini tentunya dia tidak berniat untuk berkonsultasi, melainkan adalah untuk melabrak Bradsong karena dia sudah dicurigai melakukan kejahatan yang mungkin semacam investasi bodong. Hal itu dikarenakan akhir-akhir ini, dana yang dipinjam dari Geumjo, rata-rata mengalir ke kantor Bradsong. Geumjo pun secara belak-belakan mengatakan, bahwa Bradsong ini adalah seorang penipu. Setelah janji temu dengan Bradsong, Geumjo pun mengadakan janji lagi dengan klub Heritage. Geumjo ingin agar dia dijadwalkan untuk bertemu berdua dengan Ryu Seo, agar dia bisa lebih dekat dengannya. Pada saat Hesik dan atasannya melapor perkembangan kasus narkoba ke pusat, tiba-tiba saja atasannya itu pingsan. Hesik pun mengabari rekannya yang lain di kantor polisi untuk membantunya. Sang atasan mengatakan, kalau dirinya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Karena jika ia dibawa ke rumah sakit, ia takut karir yang telah ia perjuangkan selama ini akan terancam. Hal itu disebabkan karena ia pernah mencicipi narkoba pada saat penyelidikan.
Dan karena atasannya itu tidak diberikan air, hingga atasannya itu pun sakau dan kini dia mempunyai kekuatan yang besar. Bahkan atasannya itu bisa memutuskan borgol yang ada di tangannya dan menyerang Hesik. Beruntung Namsun muncul di sana dan menyelamatkan Hesik dari serangan atasannya tersebut. Setelah situasi mulai aman, Hesik meminta Namsun untuk kembali ke dalam gudang dan mencari barang berwarna putih terlebih dahulu. Dalam penyelidikannya kali ini, dia membawa teman gelandangannya untuk membantunya. Singkat cerita, mereka pun tiba di Dogo. Mereka lalu membagi tugas, yang mana Hyunsu akan menunggu di luar, sementara Namsun dan Guru Jo akan masuk ke dalam gudang. 잠깐 들렸어요. 몇 번 팀이에요? 배가 너무 아파요. 미치겠네. Kepala logistik itu pun langsung memeriksa gudang tersebut. Untungnya Namsun sudah bersembunyi, jadi dia sedikit lebih aman. Tapi saat keluar dari persembunyiannya, kepala logistik itu muncul dan mengagetkan Namsun. Meski begitu, Namsun dan Guru Jo pun tetap melanjutkan mencari benda yang berwarna putih dan mengirimnya langsung ke kantor polisi. Di sisi lain, Hesik bertanya kepada atasannya, apa yang dia rasakan saat ini. Lalu sang atasan berkata, bahwa ia merasa ototnya semakin membesar dan menjadi kuat. Atasannya juga berkata, setelah atasannya itu menghajar Hesik, dia pun tidak ingat apa-apa lagi. Rupanya, selain menciptakan narkoba jenis baru, Ryushi juga menciptakan penawarnya, yaitu darah binatang laut yang bernama Anaspidia. Karena dengan menciptakan narkoba dan obat penawarnya hanya ada padanya, maka semua orang akan menjadi bergantung kepadanya. Dan hal itu jelas akan membuatnya menjadi semakin kaya raya. Tak lama kemudian anak buahnya pun datang. Dia adalah orang yang telah memberikan narkoba tersebut kepada si botak yang beberapa waktu lalu ditangkap oleh tim Hesik. Dan sekarang wajahnya pun sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Sehingga Ryushi pun marah dan menyiram wajahnya dengan cairan Anaspidia yang beracun, sehingga wajah pria tersebut pun terluka. Keesokan harinya, Namsun meminta izin kepada ibunya, jika malam ini ia akan makan malam dengan ayahnya. Pada saat itu juga, Gemjo memberitahukan kepada keluarganya, jika saat ini Namsun melakukan pekerjaan yang bermakna dengan memakai kekuatannya. Tiba-tiba Namin berkata, jika dia ingin keluar dari rumah tersebut, dan tinggal bersama ayahnya. Karena menurut Namin, ibunya hanya membutuhkan Namsun dan ia lebih nyaman bersama ayahnya. Keesokan harinya saat bekerja, Namsun pun dikejutkan dengan kedatangan Hesik. Hesik kembali ke Dogo karena takut Namsun berulah, dan juga banyak kamera pengawas di tempat itu, sehingga akan terlihat jika Namsun mau mencuri. Tapi Namsun malah berkata, jika ia merindukan Hesik. Hesik pun menjawab, jika mereka baru saja bertemu kemarin, kenapa sudah merindukannya? Dengan senyuman manisnya Namsun mengatakan, meskipun begitu ia terus merindukan Hesik. 너 보고 싶은데. Rupanya kedekatan Hesik dan Namsun itu dilihat oleh Hwaja dari jauh. Sementara itu, Gemjo pun pergi untuk menemui Ryushi karena sebelumnya sudah membuat janji temu. Kembali ke Dogo, Hwaja terus memperhatikan Namsun yang tengah bekerja. Hwaja pun berjalan ke arah Namsun dengan mengeluarkan sebuah pisau. Dengan cepat Hwaja pun berlari dan menusuk Namsun. Hesik yang melihat hal tersebut pun langsung memanggil Namsun. Rupanya pertahanan Namsun begitu kuat, sehingga ia mampu menahan senjata Hwaja. Namsun langsung melempar Hwaja hingga terpental jauh. Para pekerja pun langsung datang karena telah mendengar ada keributan. Tapi mereka semua dihalau oleh kepala tim dan menyuruh mereka pergi dari sana. Namsun lalu mendatangi Hwaja. Ia bertanya sebegitu bencinyakah Hwaja sampai ingin membunuhnya. Namun lagi-lagi Hwaja berkata, jika tidak ada Namsun, hidupnya sudah pasti bahagia. Hesik lalu menyuruh Hwaja untuk segera menyerahkan diri, karena jika tidak, Hesik sendiri yang akan menyeret Hwaja ke kantor polisi. Namun Hwaja tidak bisa kemana-mana karena kakinya telah patah. Sementara itu, rupanya Gemjo kembali bertemu dengan Ryushi di klub tempat orang-orang kaya berkumpul. Sambil berbicara santai, Gemjo bertanya tentang perusahaan milik Ryushi yaitu Dogo, yang telah berkembang pesat dan juga terkenal itu. Gemjo ingin tahu apa rahasianya. Awalnya Ryushi hanya memberikan jawaban pada umumnya. Meski begitu, Gemjo tetap ingin tahu yang sebenarnya. Ryushi lalu menjawab, jika ia ingin mendapatkan kekuatan untuk merubah pasar dunia. Ryushi juga ingin Dogo menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Meski caranya sedikit salah. Gemjo lalu berpura-pura tertarik, dan ia ingin berinvestasi pada Dogo. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Gemjo akan berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar.
Tapi hal itu justru membuat Ryushi merasa curiga. Sebenarnya dari mana Gemjo memiliki uang sebanyak itu? Apa jangan-jangan Gemjo sering melakukan penggelapan? Sementara itu, Namsun masih tidak menyangka jika dirinya mau dibunuh. Sebenarnya Hesik sudah mengingatkan Namsun untuk segera memenjarakan Hwaja, tapi Namsun malah terlalu baik dan melepaskannya. Hesik menyuruh Namsun untuk baik kepadanya saja, dan jangan kepada orang lain. Lalu tiba-tiba, ketua timnya menelepon dan sekarang untungnya ketua timnya Hesik mulai membaik. Setelah beberapa saat menahan keinginan untuk minum air, ketua tim Hesik meminta Hesik untuk segera kembali, karena ia yakin di Dogo tidak ada bukti narkoba. Namsun berkata, mungkinkah narkoba itu memang tidak ada di gudang penyimpanan ini, tapi di tempat lain, sehingga hanya pelanggan tertentu saja yang bisa membelinya. Dan untuk melihat daftar pelanggan tersebut, mereka harus melihat di dalam komputer pimpinan. Lalu tiba-tiba, Namsun melihat rekannya yang kemarin hampir celaka. Namsun kemudian mendatanginya, karena ia terlihat sudah bekerja. Namsun menanyakan keadaan rekannya itu, yang sekarang sepertinya mulai membaik. Ia heran, kenapa rekannya itu tidak beristirahat saja. Namun rekannya itu bilang, jika ia sudah minum minuman tonic space yang bergizi, sehingga dirinya mulai membaik. Sementara itu, Gemjo menyuruh mantan suaminya, Bongo, untuk membatalkan semua jadwalnya besok, karena ia akan mengadakan party keluarga. Nam-in yang saat itu sedang bersama Bongo mengira, besok adalah party untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Namun Bongo berkata, tidak mungkin Gemjo merayakan ulang tahunnya, dan pasti itu adalah party yang lain. Saat itu Bongo dan Nam-in sedang makan ayam goreng bersama. Bongo heran, mengapa tiba-tiba putranya malah makan satu kotak ayam goreng saja. Rupanya, Nam-in memutuskan untuk diet. Ia pernah diberikan obat diet oleh seorang wanita, dan menurutnya obat diet tersebut sepertinya ampuh, sehingga ia tidak memiliki nafsu makan. Penyelidikan Gemjo atas Ryushi sedikit membuka lembar baru. Menurut rekannya di klub, sebelum mendirikan perusahaan Dogo di Korea, Ryushi rupanya menetap di Rusia dan mereka masih menyelidiki apa yang dilakukan Ryushi di sana. Sementara itu, Ryushi mendapatkan laporan dari kepala tim di gudang, jika ia merekam Namsun mencuri di gudang mereka pada malam itu. Dan baru saja, ada kejadian di mana Namsun menyerang Enji alias Hwaja karena ada suatu masalah yang masih belum diketahui. Mereka curiga, ini ada hubungannya dengan pencurian tersebut. Tak lama setelahnya, Namsun dipanggil oleh pimpinan karena ketahuan mencuri. Meski ketahuan, menurut Namsun ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk masuk ke ruangan pimpinan Ryushi dan mencari data informasi. Saat masuk ke dalam, Namsun yang selalu ceplos-ceplos langsung meminta maaf karena telah mencuri. Ia beralasan, jika ia ingin memberikan oleh-oleh kepada ayah dan ibunya di Mongolia. Namun karena belum mendapatkan gaji, terpaksa ia mencuri dan ia meminta Ryushi untuk memotong gajinya saja. Ryushi rupanya sangat menyukai kepercayaan diri Namsun, dan ia pun mengajak Namsun untuk berteman dengannya. Dan dengan polosnya, Namsun malah meminta nomor ponsel Ryushi, hingga mereka pun berjanji untuk bertemu lagi. Namsun juga bahkan meminta Ryushi untuk mentraktirnya makan daging. Sementara itu, Hesik yang menunggu Namsun di luar, begitu khawatir. Tapi Namsun berhasil menyelesaikan kasus pencurian itu dengan cara yang menurutnya adalah cara orang Mongolia. Tapi di sini, Hesik terlihat sedikit cemburu, karena melihat Namsun berdandan. Padahal Namsun hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Namsun mengatakan, ini adalah salah satu adegan drama untuk mengatai wanitanya cantik. Dan ia juga berkata, ada adegan drama yang juga populer, di mana Namsun langsung mengetuk dadanya Hesik dan berkata, tangkaplah aku. Hesik pun ikut bermain bersama Namsun. Dan rupanya, kebersamaan mereka berdua itu dilihat oleh Ryushi. Hesik lalu mengantar Namsun bertemu dengan ayahnya. Mereka pun kemudian bertemu lagi. Di sana akhirnya Bongo tahu, Hesik orang yang telah memberikan kupon studio kepada Namsun. Namsun dan ayahnya, lalu bersenang-senang di taman bermain. Ryushi meminta sekretarisnya untuk mencari tahu siapa Gemjo sebenarnya. Ia pun sangat kagum, karena tahu kekayaan Gemjo memang benar adanya. Dan ia akhirnya tahu, tentang Gemjo yang pernah mencari putrinya yang menghilang. Lalu akhirnya bertemu dengan Hwaja, seorang penipu yang kini bekerja di perusahaannya. Dan kini, Gemjo telah menemukan putrinya yang asli. Namun di berita yang sekretarisnya dapatkan, foto putri Gemjo yang asli dipalsukan. Dan Ryushi masih tidak mengetahui, jika Namsunlah putri Gemjo yang asli. Di keesokan harinya, pesta yang diadakan Gemjo pun digelar. Selain keluarga, rupanya ada Hesik dan juga kekasih neneknya Namsun yang hadir di pesta tersebut. Karena kedua pria tersebut kini sudah dianggap masuk ke dalam keluarga mereka.
terutama Haesik yang harus segera tidur dengan Namsun, karena Namsun harus melanjutkan tradisi keluarga mereka. Haesik hanya bisa menelan ludah karena hubungannya dengan Namsun belum bisa didefinisikan sebagai hubungan yang serius. Namun, ia memang merasa, di antara mereka berdua ada hubungan yang sangat terkait. Namsun yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa tersenyum malu. Lalu tiba-tiba, Sekretaris Jung berdiri dan menyampaikan, jika ia tengah hamil anaknya Bonggo. Ia ingin Bonggo mengungkapkan hubungan mereka berdua. Sementara Bonggo bingung dengan pernyataan tersebut, karena ia tidak pernah merasa menghamili Sekretaris Jung. Mengetahui hal itu, Gemjo sampai pingsan. Karena ia tak percaya, bisa-bisanya mantan suaminya malah menghamili sekretarisnya sendiri. Hal itu, juga membuat Namsun kecewa. Ia lalu enggan menganggap Bonggo ayahnya lagi. Namun rupanya itu semua hanyalah prank saja. Karena ternyata, mereka sedang merayakan ulang tahunnya Bonggo. Prank tersebut sampai membuat Haesik dan kekasih neneknya Namsun melongo keheranan, karena tidak menyangka, keluarga terpandang ini bisa membuat lelucon aneh seperti itu. Saat makan malam, semua orang terlihat bergembira, terkecuali Nam-in, yang tiba-tiba saja tidak nafsu makan. Rupanya, stik yang ia lihat tiba-tiba berubah menjadi batu dan tidak bisa dimakan. Hal tersebut membuat Bonggo merasa putranya sangat aneh. Lalu kemudian Namsun dan Haesik meninggalkan pesta tersebut berdua, dan menikmati malam yang indah di luar. Tiba-tiba, Haesik bertanya apa Namsun merindukan orang tuanya di Mongolia. Namsun pun menjawab, tentu saja ia sangat merindukan orang tua yang telah membesarkannya tersebut. Ia bahkan ingin mereka bisa tinggal bersama. Setelah itu Haesik lalu bercerita, jika sangat kehilangan ketika berpisah dengan orang yang disayangi. Rupanya Haesik memiliki seorang kakak yang kini sudah tiada. Dulu kakaknya kuliah di Amerika, dan di sana terjadi penembakan massal, yang menewaskan kakaknya. Hal tersebutlah yang membuat Haesik kemudian menjadi seorang polisi. Ia juga berpesan kepada Namsun, agar Namsun menyayangi Nam-in adiknya, selagi Nam-in masih ada. Karena menurut Haesik, keluarga adalah segalanya. Namsun pun bangga melihat Haesik bisa bangkit dari kesedihannya. Dan sekarang Haesik telah menjadi polisi yang sangat gagah. Keesokan harinya, ditemukan seorang pria yaitu pekerja dogo yang tidak sadarkan diri di dalam mobil muatannya. Pria itu adalah rekan Namsun yang kemarin hampir celaka. Lalu saat Namsun kembali bekerja, Namsun dipanggil oleh Ryu Si-oh lagi ke ruangannya. Ryu Si menawarkan kepada Namsun suatu pekerjaan yang akan membuat Namsun cepat kaya. Ryu Si-oh ingin Namsun menjadi orangnya, dan ia ingin membuat Namsun dilimpahi kekayaan dan juga kehormatan. Namsun pun lalu bersedia. Namun sebelum itu, ia harus dites terlebih dahulu. Namsun lalu dibawa ke suatu tempat, dan di sana Ryu Si menempatkan Namsun di sebuah tempat di mana ia harus menahan beban yang sangat berat. Sehingga Namsun kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya yang kemudian terkoneksi kepada ibu dan juga neneknya. Namsun mencoba menahan beban tersebut, dan Ryu Si-oh membuat beban tersebut semakin berat.